Oke, jadi hari ini kita bakal bahas soal SIMAK UI 2020, Saintek, Kimia, ada 15 soal. Nanti videonya ada dua part 1 dan part 2. Oke, langsung aja. Oke, ini soal pertama, stoikiometri ya. Nah, untuk level SIMAK UI, soal kayak gini tuh tergolong mudah, karena soal yang tentang garam hidrat ini tuh udah sering banget keluar di SBMPTN. Oke, jadi di sini senyawa garam hidrat CuSO4X H2O. Jadi hidrat itu kan artinya dia mengandung air. Nah, berjumlah 3,56 gram. Dipanaskan dan menghasilkan senyawa anhidrat seberat 3,20 gram. Maka rumus senyawa hidrat tersebut apa? Nah, jadi ya kamu bayangin aja kalau ada senyawa ini nih dipanasin, nanti kan airnya ini bakal nguap gitu ya. Jadi tersisa si CuSO4-nya aja. Nah, CuSO4-nya aja itu namanya anhidrat. Bentuk anhidratnya. Oke, jadi pertama tulis reaksinya dulu. Gini kan, CuSO4 X H2O, nah dia menjadi anhidratnya dan air. Oke. Nah, kemudian dia bilang kalau berat si hidratnya itu 3,56 gram, terus berat anhidratnya itu 3,20 gram. Maka bisa ditentuin nih berat dari H2O yang menguapnya itu, yaitu sebesar 0,36 gram. Ya, tinggal dikurangin aja ya. Jadi, kan ada hukum kekekalan massa, hukum Lavoisier itu ya. Kalau massa reaktan dan massa produk itu tetap gitu setelah dan sebelum reaksi. Sebelum dan setelah reaksi. Nah, ini kan kalau dijumlahin, kiri sama kanannya sama-sama 3,56 gram. Gitu. Nah, kamu udah dapet massa masing-masing, ya bisa dicari molnya dong. Ya kan? Nah, untuk H2O, mol itu massa per mR. Massanya ini 0,36 gram, mR dari H2O 18. Tahu ya, harusnya udah biasa nih. Nah, ini kan 2, berarti 0,02 mol. Nah, yang nggak biasa itu mungkin untuk CuSO4. Molnya massa dibagi mR. Massanya 3,2 gram, terus mR-nya. Nah, Cu itu 63,5 AR-nya. S itu 32. Ini lumayan sering keluar sih unsur-unsur ini ya. Jadi kalian bagus kalau tahu gitu. Ya harus tahu sih, kalau nggak bisa jawab kan. Ini 16, oksigen ada 4, berarti 64. Nah, ini kalau dijumlahin itu 159,5. Kita bulatin aja deh. Jadi 160 ya. Dan ini juga kelihatan kalau itu emang tujuannya gitu. Jadi di sini kan ini kan 2 kali lipatnya. Gitu. Jadi ini kalau dihitung 0,02 mol juga ya, sama. Nah, ya udah deh, kita kan pengen nyari koefisien X dari H2O kan. Nah, koefisien itu kan sebanding dengan mol. Maka kamu bisa bandingin mol dari CuSO4 banding mol H2O. Berarti 0,02 dibanding 0,02, yaitu 1:1. Maka si CuSO4-nya ini 1, H2O-nya ini 1, yaitu X-nya ini 1 gitu ya. Jadi jawabannya yang A, 1:1. Oke, next ini juga udah pernah dibahas di series yang sebelumnya itu, gampang banget nih. Senyawa-senyawa NH3, HF, HI berturut-turut yang memiliki titik didih tertinggi hingga terendah. Itu gimana urutannya? Nah, kalau dengar titik didih, ya pasti ada hubungannya dengan ikatan kimia dong, ya kan? Ikatan kovalen kalau di sini. Jadi kalau semakin kuat ikatannya, tentu semakin sulit dilepas. Ya enggak? Nah, kalau semakin sulit dilepas, ya titik didihnya semakin tinggi. Sulit dilepas tuh maksudnya dari cairan ke uapnya. Itu sulit tuh berubah fasanya karena ikatannya kuat. Gitu. Nah, berarti di sini kita pengen nyari ikatan mana yang kuat. Ya kan? Nah, kalau ngeh nih, ini kelihatan punya ikatan apa? Yang spesial banget. Ikatan paling kuat pada ikatan kovalen, yaitu ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu terbentuk kalau unsur hidrogen berikatan dengan salah satu unsur ini ya, F, O, atau N ini. Nah, masih inget nggak kenapa ikatan hidrogen itu terbentuk antara si unsur-unsur yang ini? Karena perbedaan keelektronegatifannya yang besar. Semakin besar perbedaan keelektronegatifannya, ya ikatannya semakin kuat. Gaya tarik menariknya itu semakin kuat. Makanya kalau ikatan ion itu beda lagi, itu kan ikatan yang paling kuat tuh. Nah, itu jelas sangat beda jauh ke elektronegatifannya. Satu positif, satu negatif. Nah, kalau di sini kan case-nya ikatan kovalen. Ya udah deh.
Di sini kan ketahuan kalau Hi itu bukan senyawa yang punya ikatan hidrogen, maka dia pasti yang paling rendah. Maka opsi kamu cuma ada C sama D doang. Yang ini jelas pasti salah. Nah, berarti sekarang kamu pengen tahu ikatan mana yang lebih kuat antara HF dengan NH3. Aku udah pernah bilang juga sih, udah sering aku bilang kalau F itu adalah unsur yang paling elektronegatif di antara semua unsur yang ada di tabel periodik itu. Makanya ya jarak atau perbedaan keelektronegatifannya dengan hidrogen ya besar banget compare to N dengan H gitu. Jadi yang paling kuat ikatannya itu yang FH, HF. Ya, berarti jawabannya yang C. Nah, kalau kamu nggak yakin sama jawaban ini, kamu googling aja, ketik aja titik didih masing-masing. Nih, paling tinggi itu HF, terus amonia, baru yang paling rendah itu HI. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Oke, selanjutnya ini tentang termokimia ya. Aku jadi rada nggak yakin nih, ini beneran soal simak. Soalnya ini gampang banget nggak sih? Ini soal latihan anak SMA. Jadi di sini kamu punya propana sebanyak 1 mol, dibakar, dan menghasilkan kalor sebesar 2222 kJ pada suhu sekian, tekanan sekian. Yang ditanya itu, berapakah kalor pembentukan standar C38? Si propananya itu, jika diketahui masing-masing delta HF pembentukannya ini nih, dari CO2 sekian dan H2O sekian. Oke, jadi reaksinya dulu ya. Reaksi pembakaran sempurna, menghasilkan CO2 dan H2O. Oke, terus dia bilang kalau delta H dari reaksi ini, kalor pembakarannya itu sebesar 2222 kJ. Nah, karena reaksinya pembakaran, tentu dia eksoterm, jadi minus ya di sini. Dia melepaskan kalor. Di sini juga dia bilang nih, menghasilkan kalor. Ya kan? Nah, yang ditanya itu sebenarnya kan kalor pembentukan standar C3H8 atau ya delta HF dari C3H8. Ya udah deh. Masih ingat cara menentukan delta H kalau diketahui delta HF? Iya, produk dikurangin reaktan ya. Ya udah, tinggal masukin aja deh. Delta H sama dengan si produknya itu CO2, koefisiennya 3. Terus H2O, koefisiennya 4. Dikurangin reaktannya, si propana, koefisiennya 1. Dan untuk O2 ini kan dia unsur bebas, jadi nilai delta HF-nya itu 0. Makanya juga nggak diketahui kan di soal. Tinggal masukin aja angka-angkanya. Nih, jadi aku tulis di bawah ya. Ini minus 2222 sama dengan 3, ini nilai delta HF CO2, ini nilai delta HF dari H2O. Nah, yang ditanya itu yang ini. Terus aku pindahin ke kiri si yang ditanya itu, dan si ininya pindahin ke kanan. Terus hitung aja. Kayak biasa, ini kan penjumlahan biasa ya. Maka didapat nilai delta HF dari propananya itu sebesar ini, minus 104 kJ per mol. Oke, jadi jawabannya yang C. Yang D. Oke, sip. Oke, selanjutnya soal larutan asam basa. Nah, untuk soal ini, kamu tuh nggak perlu ngitung. Kamu bahkan cuma butuh 10 detik mungkin kurang buat jawab soal ini. Seriusan. Karena ini jawabannya pastilah C. 7. Nah, coba ya dibaca soalnya. Jika HNO3, asam kuat, 100 ml dengan pH 1, nih, kuat banget nih, pH-nya 1. Dicampurkan dengan 100 ml KOH basa kuat, pH-nya 13. Juga kuat banget kan, pH 13 itu kan basa yang sangat kuat gitu. Maka berapakah besarnya pH akhir campuran? Asam kuat ditambah basa kuat, itu larutannya bakal netral gitu. Jadi jawabannya pasti 7. Mungkin kalau secara percobaan gitu, nggak tepat banget di 7. Mungkin 7 kurang 6, sekian, 6,9 sekian, atau 7,1 sekian gitu. Tapi ya di sekitaran 7 lah. Kalau di sini kan lihat opsinya nggak ada yang koma-koma, jauh-jauh juga. Ya, jadi jawabannya pasti C. Nah, atau kalau kamu nggak puas nih, pengen ngitung, ya udah cobain aja deh. Jadi di sini dia bilang pH dari HNO3-nya 1, maka konsentrasi H+-nya ya berarti kan 10 pangkat min 1 molar ya. Kalau kamu udah puas, silakan next di soal berikutnya aja. Nah, ini konsentrasi H+-nya. Kalau kita pengen nyari konsentrasi HNO3-nya, harus hati-hati sih sebenarnya. Kebetulan di sini tuh koefisiennya sama ya, si HNO3 dengan H+-nya. Maka ya HNO3-nya juga 10 min 1 ya. Nah, begitupun untuk KOH. Cuman KOH kan basa, jadi kita butuhnya POH.
pOH-nya ya 14 dikurang pH, 14 dikurang 13 yaitu 1, maka konsentrasi dari OH minusnya ya juga 10 min 1. 10 min 1 molar. Nah, sama ionisasinya kebetulan juga sama-sama 1 nih, si OH minus dengan KOH koefisiennya. Jadi konsentrasi dari KOH juga 10 min 1. Nah, pada intinya kan kalau soal larutan tuh kamu pengen bikin bagan MRS-nya, kamu butuh mol. Ya udah, cari deh molnya dari konsentrasi. Gampang. Mol itu molar dikali volume. Molarnya tadi 10 min 1 untuk KNO3 dan dua-duanya sih. 10 min 1 ya, 0,1. Sama volumenya 100 mili nih, dua-duanya. 100 mili itu kan berarti masing-masing 0,1 liter ya. Nah, berarti ini didapat mol dari HNO3-nya 0,01 mol. Yang untuk KOH juga sama persis, 0,01 mol. Kemudian bikin bagan MRS-nya, kayak gini kan. Nah, mula-mulanya di sini dia 0,01, ini juga 0,01. Koefisiennya sama-sama nih, sama-sama 1. Maka kan dia habis dua-duanya. Ya nggak? Ini habis, ini juga habis. Yang terbentuk itu si garam dan air. Nah, coba deh kamu lihat di sini. Garamnya itu kan garam netral. Dia terbentuk dari basa kuat KOH dan asam kuat HNO3. Maka ya pasti juga dia pH-nya sekitar 7 gitu, nggak berubah. Dan garam kuat ini yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat, dia tuh nggak bisa terhidrolisis ya. Jadi ya udah, pH-nya remain at 7 gitu. Jawabannya tetap C. Oke, soal selanjutnya masih tentang larutan. Ini juga gampang banget. Jadi di sini campuran larutan asam laktat dan garam laktat menghasilkan pH sebesar 3. Nah, kalau kamu dengar asam dengan garam, itu keingetnya apa? Buffer, ya kan? Asam lemah, tepatnya. Karena di sini juga dia bilang, kalau asam laktat itu punya nilai Ka, berarti dia kan asam lemah. Nah, nilai Ka-nya 10 min 4. Dan diperjelas lagi, yang ditanya itu perbandingan konsentrasi asam dengan garamnya. Nah, itu kan udah tertuang jelas gitu di rumusnya buffer asam. Oke, langsung aja. Di sini pH-nya 3, berarti konsentrasi H plus-nya 10 min 3. Aku anggap kalian udah paham ya. Jadi langsung aja nih. Kemudian tinggal masukin ke rumus asam, buffer asam ya. Konsentrasi H plus itu nilai Ka sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Oke, ini aku mau jelasin dikit tentang per mol basa konjugasi. Nah, aku agak kurang suka nih sebenarnya kalau dibilang per mol garam, karena bisa salah gitu. Kemarin ada yang UTBK terus curhat gitu, dia bilang dia nggak bisa ngerjain soal buffer. Karena dia bikinnya per mol garam, padahal belum tentu mol garam itu sama dengan mol basa konjugasi. Contoh, aku punya ini, garam asam, MgCl2. Ini kan dia terbentuk dari basa lemah MgOH dengan HCl asam kuat, ya kan? Nah, kalau dia terionisasi, maka kan dia membentuk Mg2+, dan 2Cl-. Nah, basa konjugasinya tuh yang ini. Basa konjugasi dari HCl. Nah, kalau misalnya di sini 0,1 mol, apakah garamnya 0,1 mol? Enggak, ya kan setengahnya, setengah dari 0,1. Nah, maka jadi agak salah sih kalau dibilang rumusnya itu mol asam per mol garam. Oke? Cuman mau make it clear aja. Nah, tapi kalau di sini kan dia bilang asam laktat, kita nggak tahu rumus senyawanya itu apa. Ya udah, anggap aja Ha, yang mana dia itu monoprotik gitu ya. Cuman satu doang nih valensinya. Biasa kalau 2 atau lebih dari 1 lah, itu dia bilang kok, ini asamnya sekian protik gitu, diprotik atau poliprotik, kayak gitu ya. Nah, karena nggak dibilang, ya udah kita asumsinya 1. Oke, jadi kalau Ha itu kan terionisasi jadi H plus dan A minus. Nah, kebetulan si basa konjugasinya itu bakal sama dengan garamnya nanti. Jadi, boleh nih, untuk case ini ditulis kayak gini. Mol asam per mol garam. Nah, masukin si konsentrasi H plus-nya, terus Ka-nya sekian. Ya udah, ini tinggal dipindahin ke bawah gitu, dibagi. Jadi mol asam per mol garam itu 10 min 3 per 10 min 4. 10 min 4 ini bisa naik ke atas kan, jadi 10 pangkat 4. Maka 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 4 itu kan 10. Ya, atau 10 per 1, sama aja kan. Nah, berarti mol asam dibanding mol garam ya 10 banding 1. 10 banding 1. Oke? Nah, ini jangan kebalik juga. Coba lihat pertanyaannya, yang ditanya itu
asam dibanding garam. Bisa aja yang ditanya itu garam dibanding asam. Terserah kan. Oke, jadi ini jawabannya yang E. Oke, sebenarnya ini kan ditanya konsentrasi ya. Sedangkan kita itu punyanya mol. Nah, di sini tuh asumsinya volumenya tetap lah gitu. Kamu boleh aja pakai variabel V. Jadi di gini, ini gini gitu. Dimana V-nya ya sama. Maka boleh aja si mol itu, atau di sini konsentrasinya itu sama dengan molnya. Oke? Oke, masih tentang larutan, tentang KSP nih. Nah, ini aku nggak tahu ya ini beneran soal simak atau nggak, soalnya gampang banget. Di sini coba deh lihat. Jika nilai KSP sekian, yang ditanya itu konsentrasi dari ion Cl- pada kondisi tepat jenuh. Ya pada kondisi KSP itu sendiri kan. Nah, nilai KSP ini 1,7 kali 10-10 itu kan didapat dari kayak gini. Konsentrasi ion-ionnya dikali gitu ya, perkalian konsentrasi ion-ionnya. Maka ya, misal ini konsentrasinya aku sebut S gitu. Terserah sih kamu mau huruf apa aja. Misalnya S. Nah, maka KSP dari AgCl ya S kuadrat. Ya kan? Kemudian masukin deh nilai dari KSP-nya. 1,7 kali 10-10. Diakarin berarti kan? Nih. Berarti S sama dengan akar dari 1,7 kali 10-10. Nah, S di sini itulah konsentrasi dari Cl-nya. Kebetulan sama nih, koefisiennya 1. Ya nggak? Oke. Nah, kalau ini mungkin agak tricky-nya di sini ngitungnya aja sih. Jadi, ini kan pastilah dia kali 10 pangkat min 5 belakangnya. Ya kan, akar dari 10 min 10 itu kan 10 min 5. Maka, pilihan kamu tuh cuman A sama E. Ya, ini berarti salah. Oke, sekarang, mungkin nggak sih akar dari 1,7 itu 2,2? Mungkin nggak? Jelas nggak mungkin dong, karena akar 4 aja itu kan 2. Nah, ini 2,2 ya, pasti lebih dari 4 gitu. Akar yang lebih dari 4. Sedangkan di sini kita punyanya 1,7 kurang. Maka ya jawabannya pasti kurang dari 2. Yaitu yang opsi yang A, 1,3. Nanti kamu coba aja pakai kalkulator. Akar 1,7 itu 1,3 kok, bener. Jadi di sini 1,3 kali 10 min 5 molar. Oke, jadi jawabannya yang A. Gampang. Oke, lanjut ke pembahasan ini tentang elektrokimia ya. Jadi di sini kamu punya 3 reaksi nih data. Kita nomorin deh, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, berturut-turut jenis logam yang memiliki potensial reduksi tertinggi ke terendah itu yang mana? Oke, kalau kamu nggak ngerti yang 1 ini, ya udah kerjain aja dulu nomor 3 dulu. Nah, reaksi redoks biasa aja sih sebenarnya. Kalau di reaksi redoks itu kan si reaksi reduksi itu dia punya nilai potensial yang lebih tinggi, ya nggak? Atau katoda ya, pada katoda kan, reaksi reduksi itu terjadi pada katoda. Nah, kalau kita lihat di sini di nomor 3 ini si Z2+ itu tereduksi menjadi Z. Artinya, dan reaksi ini berjalan gitu, berlangsung. Artinya ya nilai potensial standar atau nilai potensial reduksi dari Z itu ya lebih besar daripada yang Y. Karena Y di sini teroksidasi. Kalau oksidasi itu kan nilainya lebih kecil, gitu kan. Maka kita ambil kesimpulan dari yang nomor 3. N0Z itu lebih besar daripada N0Y. Oke, clear yang nomor 3. Move on ke nomor 2. Di sini juga reaksinya berlangsung, dan yang tereduksi itu yang X. Nah, koefisien itu nggak berlaku ya, bukan nggak berlaku sih. Tidak ada perhitungkan nih dengan nilai N0, karena nggak ada hubungannya. Kamu mau kali berapapun, nilai N0-nya tetap segitu aja. Jadi pada intinya, di sini kita tahu kalau nilai potensial reduksi dari X itu lebih besar daripada Z, karena dia yang tereduksi, dan reaksinya itu berlangsung. Oke, kesimpulan nomor 2 ini. Nilai X, N0-nya lebih besar daripada N0Z. Nah, dari ini aja sih kamu udah bisa dapat jawabannya kan? Berarti X lebih besar daripada Z, Z lebih besar daripada Y. Udah, dapat nih jawabannya. Nah, mungkin adanya reaksi satu ini pengen buktiin aja kalau statement kamu tentang ini tuh benar gitu, divalidasi lah. Nah, dari yang reaksi nomor 1 kita lihat ya. Di sini harusnya si Y itu kan tereduksi nih dari Y2+ menjadi Y, yang menandakan dia nilainya lebih tinggi potensialnya. Tapi di sini tuh dia tidak bereaksi, tidak terjadi. Artinya kenyataannya nilai X itu yang lebih gede
daripada nilai Y. Makanya reaksinya nggak berlangsung gitu. Dan itu terbukti dengan statement yang ini. Ya kan? Kalau X itu lebih besar daripada Y. Nah, jadi jawabannya itu dari tinggi ke rendah, X lebih besar pada Z lebih besar daripada Y. Jawabannya itu yang B. Oke, gampang.